Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimah Harani dengan NIM 21043123. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas pertemuan 3 dengan mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang hukum jaminan. Yang pertama yaitu istilah hukum jaminan. Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari Security of Law atau Zekerhardrechten. Istilah hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan maupun perorangan. Dasar hukum jaminan adalah Pasal 1131 dan 1132 KUHP Perdata. Pasal 1131 dan 1132 KUHP Perdata. Yang pertama, dalam pasal 1131 KUHP Perdata disebutkan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Dengan demikian, menurut pasal ini, segala harta kekayaan seseorang otomatis menjadi jaminan atas hutang yang telah dibuat. Selanjutnya yang kedua, dalam pasal 1132 KUHP Perdata menyebutkan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya. Hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing, kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Selanjutnya, pengertian jaminan dan hukum jaminan. Yang pertama, pengertian jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dari suatu pinjaman utang. Selanjutnya, jaminan menurut kamus diartikan sebagai tanggungan. Menurut Satrio, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seseorang kreditur terhadap seorang debitur. Intinya, hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Selanjutnya, Hartono Hadisuprapto memberikan pengertian tentang jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Selanjutnya, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pendahuluan atau pokok yang mendahuluinya. Karena perjanjian jaminan merupakan perjanjian atau aksesor atau tambahan atau ikut-ikutan. Apabila perjanjian pokoknya selesai, maka perjanjian jaminannya juga ikut selesai, sebab tidak mungkin ada orang yang berdiri menjadi sebuah hutang kalau hutang tersebut tidak berwujud. Selanjutnya, kegunaan jaminan kredit. Yang pertama, memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari anggunan apabila debitur melakukan cedera janji, yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Yang kedua, menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayainya usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah. Yang ketiga, memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat yang disetujui. Selanjutnya, macam-macam jaminan kredit. Seperti aspek hukum, jaminan dalam Undang-Undang Perbankan diawali dengan ketentuan yang mewajibkan bank dalam memberikan kredit mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi kredit yang telah diberikan. Selanjutnya, jaminan kebendaan. Yang pertama, jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan penjaminan yang dilakukan kreditur atau bank terhadap suatu perjanjian yang dilakukan oleh debitur terhadap krediturnya.
Yang kedua, jaminan kebendaan dapat dilakukan antara kreditur dengan debitur, atau dapat dilakukan antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhi kewajiban dari debitur. Selanjutnya, macam-macam jaminan kebendaan. Macam-macam jaminan kebendaan terdiri atas yang pertama gadai, yang kedua hak tanggungan, yang ketiga hipotek, dan fidusia. Selanjutnya, jaminan fidusia. Apa itu jaminan fidusia? Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia, sebagai anggunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Selanjutnya, penggolongan jaminan. Yang pertama, jaminan umum. Dalam Pasal 1131 KUHP Perdata, dan jaminan khusus atau gadai, hipotek, hak retensi, atau akta pengakuan hutang. Yang kedua, jaminan pokok atau kepercayaan utama per kredit dan tambahan atau hak tanggungan. Selanjutnya, jaminan kebendaan dan perorangan atau pribadi, perusahaan, bank, garansi. Selanjutnya, sifat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan mempunyai sifat aksesorir, yaitu perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokok. Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjaman meminjam. Apa itu perjanjian pokok? Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Perjanjian tambahan tersebut dimaksud agar keamanan kreditur telah terjamin dan bentuknya dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Sifat perjanjian jaminan. Hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum, seperti yang pertama, timbulnya atau hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokoknya. Yang kedua, jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal. Yang ketiga, jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih. Yang keempat, jika perjanjian pokok beralih karena cesi atau subrogati, maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan kasus. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang hukum jaminan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.